Oke, selamat pagi para pemirsa dari YouTube-nya pribadi Pak Melvin. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Melvin, seorang penggiat pencari keadilan di negeri ini, yang selalu berjuang bagaimana mendapatkan keadilan dimanapun beliau berada. Senang sekali bertemu lagi dengan para penikmat YouTube yang selalu ingin mendengarkan hal-hal yang baru dan terbaik dari sosok Pak Melvin. Apa saja kiprah-kiprahnya? Oke, kita langsung saja. Saya kenal Ya. Pak Melvin. Selamat pagi. Pagi. Ya. Pak Nah, Kris. Pak Melvin, yang baru-baru ini berita yang lagi viral nih Ya. adalah keputusan di mana hakim sudah memutuskan tentang persidangan kematian Joshua. Bagaimana semua sudah terkena hukuman begitu ya, termasuk Putri Chandrawati yang katanya 8 tahun, lalu Eliezer. Wah, bagaimana tanggapan dari Pak Melvin? Yang mana dulu yang mau ditanggapi? Silakan. Oke. Ya. Jadi kita mendengar berita ini cukup kecewa ya sebagai masyarakat. Kecewa Pak? Ya, sangat kecewa ya. Kenapa itu, Pak? Sebagaimana putusan Putri Chandrawati hanya 8 tahun, sedangkan Eliezer 12 tahun. 12 tahun. Masyarakat pasti akan takut jadi justice collaborator ataupun jadi Mr. Mr. Blower ya. Dengan adanya kejadian ini, masyarakat akan sangat-sangat tidak mau lagi menjadi justice collaborator atau Mr. Blower karena terbukti tidak bisa melindungi. Karena dalam kasus ini kan kalau tanpa ada Eliezer sulit terungkap Pak ya? Ini tidak akan terungkap. Bahkan tidak akan terungkap Pak ya? Iya, pasti tidak terungkap karena kita bisa melihat persidangan-persidangan yang ada maupun dari para terdakwa, tidak ada satupun yang membuka kasus ini ya. Betul, yang mau berterus terang. Ya, hanya Eliezer. Jadi dengan putusan ini ya takut karena otomatis Eliezer pasti terancam di dalam. Betul. Dan kita tahu ya. Di awal-awal kan Eliezer sempat minta perlindungan. Ya. Oleh karena itu saya berharap putusan hakim harusnya Eliezer lebih ringan. Jauh lebih ringan daripada terdakwa yang lain. Putri Chandrawati. Ya begitu, kalau saya sih tidak begitu mempersoalkan atas putusan yang lain, tapi bagi saya harusnya untuk Eliezer itu negara harus hadir untuk melindungi. Jadi artinya 12 tahun itu terlalu berat? Oh, jauh berat karena dia seorang justice collaborator. Kalau di penjara bisa saja dia terancam. Sebagaimana dia membuka takbir. Dan di mana-mana kalau di penjara saksi itu atau dibilang dilindungi. Iya. Nah, ini apa? Makanya saya juga ragu. Timbul rasa pesimis saya dengan kasus saya yang saya alami sekarang, Pak Kris. Kasus apa itu? Ya, kasus yang saya laporkan masalah Bank Mandiri di Polda Sulut. Ya. Bayangkan saja. Yang baru viral beberapa hari ini ya? Ya, jadi bayangkan saja sampai detik ini belum ada penetapan tersangka loh. Seharusnya kan sudah ada penetapan tersangka. Sebagaimana apalagi Pak Kapolri langsung berikan atensi loh. Terhadap kasus Bapak ya? Iya, dan saya dibantu oleh Pak Kospri dan Sespri, terutama Sespri Pak Kapolri itu selalu berinteraktif. Komunikasi? Dan, komunikasi aktif membantu saya dalam hal penanganan kasus ini. Tapi saya sedikit cerita ya, Pak Kris ya. Iya, boleh. Jadi setelah kasus saya naik ke sidik, penyidikan pada tanggal 12 Desember, 13 SPDP, dan tanggal 2 Januari 2023, Polda telah melakukan penggeledahan di Bank Mandiri cabang Tahun. Langsung di Bank Mandiri. Untuk mencari bukti karena Mandiri tidak kooperatif. Dan bukti semua itu hilang loh. Bukti apa itu Pak yang hilang? Asli adendum perjanjian, yang ada hanya fotokopi yang diserahkan oleh pihak bank. Artinya tidak ada. Seharusnya kan bank itu pengarsipannya rapi ya. Iya, apalagi Bank Mandiri ya. Oh iya, sebuah bank yang besar, dan bank negara. Iya, betul. Artinya orang-orangnya harusnya memiliki integritas tinggi. Ya, betul. Orang-orang yang profesional. Ya. Dan kita tahu masyarakat juga para penikmat YouTube Pak Melvin, pasti kita semua juga tahu tidak mudah untuk masuk bekerja di Bank Mandiri. Betul. Seleksi yang begitu ketat, nilai yang harus tinggi. Tapi kenapa jadi teledor begitu Pak ya? Dalam tanda kutip ya? Ya, makanya oleh karena itu di sini kita menunggu marwah Pak Kapolri dipertaruhkan. Marwah Pak Kapolri terkait atensi beliau terhadap kasus ini ya? Jika kasus ini tidak terang benderang atau ada permainan seperti saat ini kan saya melihat banyak keganjilan lagi. Kenapa? Apa itu Pak? Dugaan harusnya kan begini dugaan saya. Setelah Polda melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan buktinya, berarti sudah ada penghilangan barang bukti.
harusnya segera Polda menetapkan tersangka. Dengan tidak adanya barang bukti pada saat penggeledahan, Iya. adendum tadi ya, Iya. harusnya Polda langsung, dalam hal ini penyidik, langsung menetapkan siapa tersangka yang terkait dengan penyimpanan arsip. Betul. Oh. Karena arsip bank itu kan sangat-sangat krusial. Krusial itu. Dan itu menjadi, ini masyarakat loh, punya masyarakat apa loh. Jadi bagaimana masyarakat merasa dilindungi, konsumen merasa terlindungi. Tapi nasabahnya kalau, tapi kalau seperti ini kan nasabah jadi bingung, jadi takut. Saya kasih contoh juga Pak Kris ya. Seandai kata nasabah punya rekening dipalsukan dan diambil, uangnya diambil, kan ada slip penarikan, contoh ya. Betul. Terus dipalsukan oleh pegawai bank. Betul. Terus bukti itu dihilangkan, tinggal fotokopi. Contoh. Bagaimana itu terjadi? Apa jadi seperti saya? Kasus saya? Karena begini Pak Kris, untuk membuktikan adanya pemalsuan setelah kita melapor, itu harus menghadirkan aslinya untuk dilakukan forensik. Nah, itu syarat dari cara kerja kepolisian. Ya, karena kepolisian kan punya standar kerja. Lab forensik. Lab forensik betul. Lab forensik. Kalau dilakukan lab forensik itu harus ada asli. Asli. Sekarang aslinya telah disembunyikan atau dihilangkan oleh atau pihak diduga sengaja dihilangkan. Ya. Karena pada saat penggeledahan tidak ditemukan adendum tersebut. Ya, padahal pada saat menyerahkan fotokopi kepada saya, ada rekaman videonya, jelas ya. Pada saat transaksi tersebut, pada saat penyerahan dokumen tersebut. Ya, dilakukan oleh Kepala Bagian Kredit Bank Mandiri Cabang Taruna yang saat ini masih menjabat. Masih menjabat. Oh ya? Masih. Ya, Pak Stephen Kalengkian. Pak Stephen Kalengkian. Dia membawa fotokopi semua dan di video itu saya menanyakan, aslinya mana? Harusnya ke saya dong. Oh iya, betul. Lalu? Dia bilang, ada Pak, di kantor. Oke, kalau begitu kalian simpan. Karena saya melihat ini tanda tangan saya bukan tanda tangan saya. Ini sepertinya dipalsukan tanda tangan saya. Tapi kalau aslinya di kamu, ada di kantor, kamu simpan, saya akan lapor ke Polda, kita akan bertemu di Polda. Pada saat penyerahan pun Bapak sudah ada kecurigaan? Udah, makanya saya punya rekaman video. Itulah yang terjadi, makanya dengan ada putusan seperti ini, Pak Sambo, Putri Cendrawati, Eliezer. Kasus Sambo maksudnya? Ya, kasus Pak Sambo ini, saya takutnya timbul Sambo-Sambo baru di Polda Sulut. Itu harus dijaga oknum-oknum ya. Oknum kepolisian di Polda Sulut yang dalam tanda kutip menurut Pak Melvin seperti Sambo-Sambo lain. Ya, karena di dugaan saya ini udah mulai ada. Dari awal saya sudah menduga. Dan saya punya sedikit bukti bahwa telah muncul Sambo-Sambo baru di Polda Sulut. Seperti apa itu Pak? Ya, ada oknum-oknum penyidik yang nakal, ya, yang suka memperjualbelikan kasus saya anggap, dan tidak bekerja secara profesional. Tapi ya, saya tetap optimis. Di tangan Polri, di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Polri akan melakukan perubahan besar-besaran. Dan saya yakin, karena beliau orang baik dan orang jujur. Itu harus kita akui. Hanya saja di bawah-bawah ini, bawahannya banyak yang suka melakukan, masih banyak oknum. Ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain, effort atau keinginan dari Kapolri untuk memperbaiki citra polisi masih sangat berat begitu ya? Sangat berat. Tapi banyak PR begitu ya. Tapi saya optimis di bawah di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit dan dibantu oleh Pak Kadif Propam yang baru ya, Pak Irjen Pol Sahardantono. Polri akan bangkit ya. Tapi ya butuh kerja keras. Artinya kedua petinggi ini bisa membalikan atau memperbaiki citra membawa polisi. Citra Polri menjadi lebih baik. Dan meraih kepercayaan masyarakat. Ya, tapi ya harus butuh kerja keras lagi. Karena tidak mudah ya. Memang bagi seorang Kapolri untuk mengubah stigma jelek selama ini yang terbangun di masyarakat. Tapi untuk itu saya masih optimis. Di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit ini bisa. Ya, demikianlah para penikmat YouTube. Tapi masih penasaran saya, ingin menggali lagi. Kira-kira dalam kasus Pak Melvin sendiri nih, kaitannya dengan Sambo, putusan Sambo ini, apakah optimis nanti akan terkuak semuanya di atas kertas putih? Maksudnya, apakah oknum yang pemalsukan tanda tangan di kasus Pak Melvin, lalu penyidik yang kerjanya sepertinya sengaja berlarut-larut, seharusnya udah bisa ditetapkan tersangka, tapi kok belum ada, padahal itu udah jelas penghilangan dokumen, itu kan pelanggaran itu Pak. Pasti itu melanggar kan, karena
ada ketetapannya pastinya kan ya. Tidak mungkin sembarangan begitu. Saya rasa para pemirsa juga paham hal itu Ya. kan. Bahwa dokumen penting perjanjian bank dengan klien kan, dengan nasabah, Ya. itu hal yang sangat penting. Ya. Gitu ya. Jadi gini Pak Kris, Ya. saya optimis itu bisa terjadi apabila aparat kepolisian, terutama Polda Sulawesi Utara bekerja secara profesional. Sebab bukti-bukti otentik adanya penyerahan maupun penyampaian bahwa dokumen ini ada yang disampaikan oleh pihak Bank Mandiri, itu ada buktinya, rekamannya, videonya, itu jelas. Jadi mudah sebenarnya. Sangat-sangat mudah bagi. Jadi sebenarnya kasus Pak Melvin ini terang benderang ya? Harusnya terang benderang. Hanya saja saya melihat ada oknum-oknum yang sudah tidak profesional, sehingga agak bengkok-bengkok, agak lambat jalannya. Karena terang benderang videonya ada, rekamannya ada, semua ada, pernyataan daripada pihak Bank Mandiri. Ya, kalau Polri bekerja profesional, ya udah pernyataan dia jelas, jadi alat bukti. Iya. Ini kan dan kemana? Tidak bisa mengelak lagi ya. Ini videonya ada, dan itu sudah di tangan penyidik loh. Dan sudah berulang kali saya serahkan kepada penyidik Polda Sulut. Dalam hal ini di Ditkrimsus, Subdit Perbankan. Ya. Tapi ya Pak, makanya jangan sampai marwah Pak Kapolri dipertaruhkan di Polda Sulawesi Utara. Betul. Jadi kepada para petugas atau pejabat tinggi di Polda Sulut khususnya, mari kan atensi Kapolri sudah jelas untuk menuntaskan kasus ini ya. Kasusnya Pak Melvin sudah mendapat atensi dari Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Nah, sedikit kembali lagi ke kasus Sambo, Pak Melvin puas nggak? Nah, dengan putusan pengadilan. Ya. Berapa tahun dengan beberapa pelaku nih? Jadi gini ya, kalau kita bilang puas tidak puas, kecewa tidak kecewa, ya pasti kita kecewa tidak puas ya. Karena ini kehilangan nyawa. Betul. Yang betul-betul menghilangkan nyawa seseorang. Itu hak asasi loh, yang hanya mungkin itu bukan milik kita, itu milik yang Maha Kuasa. Betul. Yang diambil oleh dengan sengaja mengambil nyawa orang lain. Itu saya kira sangat tidak puas. Dan putusan untuk Eliezer atau tuntutan untuk Eliezer menjadi kita pesimis dengan kinerja kerja daripada kejaksaannya. Ya, betul. Dalam menuntut Eliezer yang seorang justice kolaborator yang harusnya dilindungi, betul. Sekarang nyawanya terancam. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa masyarakat dengan adanya kejadian kasus putusan ini, tuntutan ini akan jadi takut untuk menjawab jujur. Oke. Bahkan menjadi Mr. Blower atau justice kolaborator ya. Masyarakat akan menjauhi hal itu. Betul. Jadi ini harus menjadi perhatian daripada penggiat keadilan maupun para jaksa, hakim, kepolisian. Ini harus jadi PR khusus ya. Karena secara otomatis dengan kasus ini, kejadian ini, masyarakat akan takut. Sekarang aja udah takut. Pak Kris tahu kan, mau dipanggil orang jadi saksi, hindar. Apalagi menjadi justice kolaborator atau dalam kasus besar. Bahaya kan? Betul. Itu mesti jadi. Jadi menurut Pak Kelvin nih, seharusnya hukuman dijatuhkan pada Eliezer berapa? Ya, setidaknya dia mendapat hukuman. Ya kalau tidak dihukum ringan, dibebaskan lah. Karena kalau tanpa Eliezer, ini kasus tidak terungkap berarti. Tidak akan terungkap. Iya, jelas tidak terungkap. Karena dari video kan sudah hilang ya? Oh iya, semua udah hilang. Semua udah hilang ya? Iya. Dan gampang saja kalau Eliezer bilang dia menembak, selesai. Berarti Ferdy Sambo tidak tertangkap. Iya, tapi ya tidak apa-apa. Semua itu proses hukum itu harus diperbaiki. Saya berharap negara hadir untuk melindungi masyarakatnya. Jangan negara hadir untuk menjolimi masyarakatnya. Tapi ya untuk itu saya kira Pak Presiden harus turun tangan dalam penegakan hukum. Artinya Pak Presiden, dalam ini Pak Jokowi, turun tangan artinya memberikan atensi khusus juga. Betul, menjadi dalam perhatian khusus ya. Iya. Lalu mungkin juga berkomentar mengenai kenapa Eliezer bisa 12 tahun, begitu Pak ya. Supaya kedepannya bagaimana ini Pak? Ya, jadi gini. Pak Kris, saya ini bukan orang hukum. Saya sekolah bukan hukum dan bukan orang hukum. Tapi sebagai masyarakat awam melihat saja sudah merasa tidak ada keadilan. Apalagi orang hukum. Mungkin orang hukum lebih mengerti itu. Lebih mengerti. Tapi saya pencari keadilan, berusaha mencari keadilan.
saya jujur saya harus berterima kasih sebesar-besarnya buat Pak Kapolri, Ya. Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Ya. karena beliau itu orang baik, orang jujur, yang berusaha untuk memperbaiki citra marwah kepolisian. Hanya saja oknum-oknum di bawahnya ini yang banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan. Sehingga mungkin satu harapan saya, Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit harus mengambil tindakan tegas sehingga mengurangi pembangkangan daripada oknum-oknum tersebut. Ya. Nah, dalam kasus Bapak sendiri kira-kira deadline-nya bagaimana nih, Pak? Ya, saya berharap seperti saya mendapat informasi tadi dari hari ini, Pak, ya? Hari ini dari Pak Sespri bahwa Polda Sulut, Sespri Pak Kapolri sudah melakukan pemeriksaan beberapa oknum pegawai bank. Saya harap minggu depan sudah ada penetapan tersangka. Karena sudah sebulan lebih penyidikan belum ada tersangkanya. Kan aneh kan? Jadi kan kalau sudah dikatakan penyidikan berarti sudah ditemukan ada tindak pidana. Tindak pidananya bagaimanapun sudah mudah karena ada bukti-bukti awal yang saya serahkan. Betul. Ada rekaman, ada video. Telusuri dari sana dulu. Tidak mungkin yang sudah jelas kok mau dikaburkan. Itulah harus menjadi atensi khusus juga. Jadi ya Pak Kapolri itu punya marwah dipertaruhkan di Polda Sulut benar-benar oleh penyidik Polda Sulut. Perlukah juga Kadif Propam turun ke sana atau bagaimana nih? Saya punya rencana juga. Masih saya ada pertimbangan saya. Mungkin dalam waktu singkat saya ingin melaporkan ke Pak Kadif Propam atas kejanggalan-kejanggalan ini sehingga bisa dibantu oleh Pak Kadif Propam untuk memeriksa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau tidak profesional yang ada di Polda Sulut berdasarkan bukti-bukti yang saya miliki, yang sudah pernah saya serahkan juga kepada oknum-oknum penyidik. Itu berupa rekaman, percakapan saya, dan penekanan-penekanan yang tidak profesional penanganan kasus saya. Itu ada rencana saya, ada planning saya dalam waktu singkat. Itulah maksud kedatangan saya ke Jakarta. Oke, tapi dengan adanya info hari ini atau tadi siang begitu Pak ya, di mana Sespri Pak Kapolri sudah memberikan perkembangan kasus ini bahwa sudah ada pemeriksaan juga di Bank Mandiri terkait penghilangan berkas Pak ya. Nah, artinya Bapak melihat ada progres ya? Ada progres. Dan tinggal menunggu beberapa hari ke depan sudah akan ditetapkan siapa tersangkanya dalam hal penghilangan barang bukti barang buktinya ini. Lalu kalaupun tidak ada, Bapak akan push ke Propam gitu Pak? Ya, saya akan melaporkan ke Propam. Saya akan memohon sama Pak Kadif Propam agar supaya menciptakan polri-polri yang baik. Gitu ya. Oke, siap. Oke, begitulah para penikmat YouTube Pak Melvin Pontoh. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Pak Melvin Pontoh yang sempat menggegerkan Sulut ya dalam berbagai kegiatannya tentunya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap optimis bahwa Indonesia akan memiliki para penegak hukum yang jujur dan gigih dan berjuang bekerja dan bersih dan tidak mau menerima apapun termasuk uang suap mungkin dan segalanya. Dan juga Pak Melvin sendiri dan rekan-rekan yang lain tentu yang tersebar di seluruh Indonesia yang melihat tayangan ini, tetap kita optimis Indonesia akan jadi lebih baik. Karena dari Pak Kapolri sendiri, Pak Melvin sudah menjelaskan beliau itu orang baik. Beliau itu orang yang patut kita bersyukur kepada Tuhan menjadi Kapolri dan akan berjuang terus membersihkan tubuh Polri dari para jajarannya yang kurang bekerja mungkin dengan profesional atau yang lainnya begitu. Oke, sampai ketemu lagi begitu Pak Melvin ya. Tetap optimis Pak Melvin. Siap. Oke, selamat pagi.